Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan isi artikel yang telah saya tuliskan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Hubungan Internasional yang diambil oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Baik, judul yang saya angkat pada artikel kali ini yaitu tentang peningkatan pendidikan inklusif dan berkeadilan, jejak kerjasama Indonesia UNESCO. Rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana sejarah hubungan Indonesia dengan UNESCO dari waktu ke waktu. Dan yang kedua yaitu bagaimana mekanisme kerjasama antara UNESCO dan Indonesia dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Dan yang ketiga yaitu apa saja program atau proyek konkret yang telah dilakukan dalam kerjasama ini dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Poin-poin rumusan masalah yang saya sebutkan tadi memiliki urgensi-urgensi yang menurut saya patut untuk kita bahas dan telusuri lebih lanjut. Kita ketahui bahwa dari poin-poin yang ada di rumusan masalah tersebut, saya mengangkat tujuan tentang untuk menjelaskan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan UNESCO di bidang pendidikan, serta dampak positifnya bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya kerjasama Indonesia-UNESCO di bidang pendidikan serta dampak positifnya bagi pembangunan pendidikan di Indonesia untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan juga berkelanjutan di generasi mendatang. Selain itu, ada juga tentang urgensi tema, mengapa saya mengangkat tema tentang kerjasama Indonesia dan UNESCO terutama dalam bidang pendidikan. Di sini ada beberapa poin urgensi tema yang saya angkat yaitu peningkatan kualitas pendidikan, di mana kerjasama ini menurut saya itu penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program, penelitian, dan pertukaran pengalaman. Yang kedua yaitu pengakuan internasional. Kerjasama dengan UNESCO dapat meningkatkan pengakuan internasional terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia akan lebih diperhatikan oleh kancah internasional sehingga pembangunan sumber daya manusia lebih unggul. Dan poin ketiga yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kerjasama ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama dalam hal pendidikan berkualitas. Selain itu, menurut saya, melalui kerjasama internasional yang dibangun oleh Indonesia UNESCO, membawa dampak yang signifikan terutama dalam pemerataan akses pendidikan dan strategi pelayanan pembelajaran, di mana dalam artikel ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program pembelajaran yang dikembangkan sebagai hasil modifikasi atas program kerjasama Indonesia dengan UNESCO. Penelitian ini menjadi urgensi dikarenakan banyak hal yang masih perlu dipahami dalam memaknai suatu hubungan internasional secara kritis dan analitis supaya negara dan khususnya masyarakat dapat berperan aktif dalam memajukan layanan pendidikan terutama di Indonesia. Nah, kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai isi artikel yang saya angkat. Gambaran besar dari isi artikel yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang sejarah kerjasamanya Indonesia dengan UNESCO. Mengulas sejarah kerjasama antara Indonesia dan UNESCO terutama di bidang pendidikan. Yang kedua, program bersama dengan menjelaskan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari kerjasama. Yang ketiga yaitu dampak positif, di mana akan membahas mengenai dampak positif dari adanya hubungan internasional atau kerjasama tersebut seperti dalam peningkatan akses pendidikan. Dan yang ketiga yaitu penghargaan dan prestasi
dengan menyebutkan penghargaan atau prestasi yang telah diraih sebagai hasil dari kerjasama tersebut, baik secara nasional maupun internasional. Nah, kita ketahui bahwa UNESCO merupakan organisasi di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki misi untuk menciptakan perdamaian dunia serta kepentingan umum melalui pembangunan dan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan informasi. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan melalui penerapan program guru mandiri yang terfokus pada pengembangan kurikulum, keterampilan guru, dan strategi pendekatan pembelajaran. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah mengetahui isi artikel tersebut yaitu menyimpulkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan UNESCO di bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, di sini ada beberapa jurnal yang mungkin nanti akan saya tuju untuk penerbitan artikel ini. Yang pertama yaitu Jurnal Jagadita, Jurnal Kebinekaan dan Wawasan Kebangsaan. Yang kedua, Tarik Huna, yaitu Journal of History and History Education. Yang ketiga yaitu Jurnal Randai, Humaniora, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Sosial. Melalui penulisan artikel ini, kita akan mengetahui secara bersama apa itu program-program yang telah dilaksanakan Indonesia sebagai hasil dari kerjasama dengan UNESCO. Yang pertama tentunya tentang bagaimana pengembangan kurikulum yang sudah selalu diupdate dan peningkatan kualitas guru serta pengembangan literasi. Kemudian ada untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di Indonesia terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk meraih pendidikan karena mungkin terbatas biaya atau perekonomian seperti itu, dan kita harapkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya memandang tentang perekonomian saja, akan tetapi memperlihatkan bagaimana kualitas sumber daya manusia itu sendiri berkembang dengan baik dan terfasilitasi dengan baik oleh dunia pendidikan itu sendiri, terutama oleh pemerintah. Selain itu, kita dapat melihat peranan penting yang dijalankan Indonesia dalam peningkatan bidang pendidikan yang menjadi prioritas UNESCO. Salah satunya yaitu pengiriman tenaga ahli pendidikan Indonesia untuk ditempatkan di Sekretariat Task Force for Teacher. Pada 2015, Indonesia juga menempatkan bantuan tenaga ahli di Teacher Task Force for Education for All, yaitu program utama UNESCO yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru dalam mencapai Millennium Development Goals atau MDGs. Perkembangan pencapaian MDGs ini atau tujuan pembangunan milenium merupakan kesepakatan internasional yang dilakukan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini berisi tentang arah pembangunan secara global meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan berat, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan mental, dan melawan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosa, serta menjamin keberlangsungan lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, maka dari itu, pendidikan menurut saya sangat penting sekali untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan dari semua kalangan untuk memiliki kesadaran penuh tentang sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan juga tingkat fasilitas yang memadai untuk kita dalam meraih cita-cita kita, meraih pendidikan yang lebih unggul, dan mempersiapkan generasi di mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.